Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Malam hari ini kita melanjutkan, kalau keterangan minggu yang lalu dia katakan la terhal min kaunin ila kaunin balil har minal akwani ilal mukawwin. Persoalan perjalanan hidup. Sekarang ini babnya bab persahabatan, karena di dalam kehidupan ini yang sangat berpengaruh kepada kehidupan kita, selain itu ada jibillah, manusia ada pembawaan. Lalu di luar itu yang mempengaruhi manusia adalah, salah satunya adalah sahabat. Sahabat itu sangat penting dijelaskan di sini, karena sahabat itu sangat berpengaruh kepada sikap seseorang. Lalu ulama mengatakan la tashab, janganlah kamu bersahabat. Janganlah kamu bersahabat kepada siapa? Man la yunhiduka haluhu, yang mana sahabat itu tidak dapat membangkitkan atau menggerakkan. Nahada itu kan nahdlatul ulama, itu gerakan, artinya membangkitkan. Jangan bersahabat dengan orang yang tidak membangkitkan kamu. Haluhu, keadaannya tidak menguntungkan apa-apa, tidak memberi efek apa-apa. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu, dan orang itu tidak bisa memberi petunjuk kepada sampean. Apa ucapannya itu tidak mendapatkan, tidak memberi petunjuk, sehingga persahabatan yang kita jalin dengan orang itu merugikan sekali, karena tidak ada efek apa-apa, tidak membangkitkan. Karena kalau orang itu baik, orang itu sehat, itu kan ada satu gerakan atau ada satu semangat di dalam bekerja. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Walaupun tidak berbicara, walaupun tidak berkata, tapi kalau orang itu kelihatannya giat, kita melihat saja kita tertarik. Kok enak ini baca Quran, padahal dia tidak ngajak apa-apa. Kok enak ini orang ini kalau sholat. Kalau itu di dalam pekerjaan, kok lancar pekerjaan orang ini. Kan kita melihat pekerjaan orang ini semangat. Dengan kesemangatan itu, akhirnya kita tertarik untuk semangat. Ada orang ngajak orang itu dengan hal, tingkah, kelakuannya saja sudah membuat kita ini tertarik. Belum ucapan. Ada seorang bersih-bersih, ada orang bekerja, ada orang giat bekerja. Kita melihat giatnya saja sudah menarik kita untuk berbuat seperti itu. Itu orang itu bisa menjadikan sahabat. Di sini dikatakan takallama hahuna fis suhbah, berbicara tentang persahabatan, karena persahabatan itu adalah aslun kabir, dasar yang pokok, yang sangat besar pengaruhnya fi usulil qaumi, di dalam menciptakan asal usul satu kaum. Dan sahabat itu di dalamnya manafi' wa fawaid, banyak faedah dan banyak manfaat. Di pinggir dikatakan wala yaduku bi alla yakuna haluhu wa himmatuhu
muta'alliqatan billah. Artinya bagaimana sih sebetulnya orang itu? Tingkah lakunya itu dan himmahnya itu seakan-akan tidak ada hubungannya dengan Allah. Orang itu tidak menguntungkan. Ucapannya juga tidak menunjukkan kepada Allah. Siapa itu? Ya siapa saja. Siapa saja. Di pinggir disebutkan wa in kana minal ubbad. Di pinggir ya, wa in kana minal ubbad waz-zuhad. Orang ini khusyuk, baik dan lain sebagainya. Tapi orang itu tidak memberi semangat kepada kita. Tidak memberikan semangat. Kan ada orang, ya apa Pak? Yang ini kiwis, yang ini. Orang itu lemah. Orang itu tidak memberi semangat. Kan ada orang itu sholat dengan sholatnya, gerakannya tidak ngajak, tapi gerakannya dan lain itu memberi semangat. Bisa menunjukkan kepada Allah. Itu yang dikatakan. Jadi walaupun orang itu ahli ibadah, kalau tidak memberikan keuntungan, tidak perlu kita bersabar. Walaupun itu orang ahli zuhud, ahli topo, kalau tidak memberi semangat, biasanya orang-orang seperti itu biasanya apatis. Apa? Apatis, tidak peduli, tidak ngereken, saenake dewi. Jangan bergaul dengan orang itu. Karena orang mukmin itu bagaimanapun kehidupannya itu kan bergerak. Orang mukmin itu bergerak. Fa suhbatul murid manhiyun anha, di pinggir. Bahwa kalau seseorang di dalam menjalankan ibadah bergaul dengan orang yang apatis, lemah seperti itu, dilarang. Manhiyun anha. Bi khilafi man yunhidu kahalu. Berbeda dengan orang yang bisa menggerakkan kamu. Di tengah wa ma'nal hal, ma ma'nal al-nahdatu hahuna an takuna himmatuhu muta'alliqatan billahi ta'ala murtafi'atan anil makhluqin. Saya katakan, ada apa kamu itu kok bekerja? Kan ada orang yang padang nyambut kawin ini. Mengapa? Kalau dia bekerjanya hanya untuk menjadi kaya, rugi. Untuk apa bekerja? Ya biar saya bisa beli ini dan itu, rugi. Ada orang mengapa kamu bekerja? Ya karena saya diperintah oleh Allah dan saya tidak boleh menggantungkan kepada orang bekerja. Itu apa? Dalilnya wabtahu min fadlillah. Orang bekerja itu kalau orang itu mempunyai akal, kok nyambut gawe kon. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Nyoprea sampean tidak ke fadlnya. Saya mencari fadlnya Allah. Dan saya bekerja ini untuk tidak minta-minta kepada orang, tidak memberi beban kepada orang, untuk menggantungkan kepada Allah. Ini pekerjaannya para wali. Nah, para wali itu kan melepaskan ketergantungan kepada manusia untuk menggantungkan dirinya kepada Allah. Sampai berdagang untuk apa? Ya untuk tidak menggantungkan kepada manusia, untuk menggantungkan diri kepada fadlnya Allah, kan begitu. Wabtahu min fadlillah. Atau ayat yang lain mengatakan wala tuhillu sya'airallah wala syahrul haram wal hajj wala qalaida wala aminal baitul haram alla yabtaguna wala aminal haram ladzina yabtaguna min fadla minallahi wa ridwan. Ulama mengatakan yabtaguna fadlan minallah itu pekerjaan, ekonomi dan sebagainya, itu menunjuk fadlnya Allah. Demikian juga jadi gerakannya, anunya semua tertarik ke sana untuk mencari fadlnya Allah. Jadi persoalan bukan persoalan kaya, bukan persoalan kepingin ini dan itu, tapi dia mencari fadlnya.
Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu sangat memberikan fadlnya. Faedatus suhbah an takuna himmatuhu muta'alliqatan billah murtafi'atan anil khala makhluqi. Untuk melepaskan dari makhluk. Murtafi'ah itu artinya naik, lepas dari makhluk. La yalja'u fi hawaijihi illa ilallah. Tidak bersandar berlindung kebutuhannya kecuali kepada Allah. Wala yatawakkalu illa 'ala Allah. Dan tidak tawakal kecuali kepada Allah. Jadi kita ke Wali Songo untuk apa? Kalau datang ke Wali Songo, ziarah ke Wali Songo, kalau amalnya para wali tidak dikerjakan. Bagaimana para aulia? Aulia itu tidak menggantungkan kepada orang, menggantungkan kita tiru. Aulia itu bekerja mencari fadlnya Allah, kita tiru. Jadi yang ditiru model-model aulia. Saya katakan orang di pasar itu orang baik, saya katakan. Iso kumpul dagangan foto, iso tidak hasut, iso gak tukaran. Ini satu sunanil aulia, itu pekerjaannya aulia. Itulah kita bekerja. Jadi kita mencari sahabat, yang sahabat itu bisa menggerakkan kita kepada Allah. Kan berbeda dengan orang yang hanya mencari dunia, ben soge, ben iso enak. Kita beribadah biar tenang. Mengapa kamu bekerja? Biar biasa sedekah. Mengapa kamu bekerja? Biar kita bisa zakat. Nah, mengapa kau bisa ibadah umroh, bisa haji dan sebagainya? Jadi semuanya itu bersandar kepada Allah. Kalau sudah begitu, itu baru sahabat itu berfaedah. Kalau tidak begitu, untuk apa kita bersahabat? Wila Allah qad sakhita idarun nas min ainihi. Jadi dia fala yara minhum darran wala naf'a. Bagaimana sahabat yang bagus itu? Dia berpandangan pikirannya, pandangan hatinya, yang bisa memberi manfaat madarat itu Allah, bukan orang. Orang tidak bisa memberi manfaat. Hakikatnya kan dari Allah. Hakikatnya dari Allah. Hanya orang dikira ini. Sekarang kita totolan, dagangan, bekerja, ibadah dan sebagainya. Lah, tamu yang datang kepada kita yang nonton itu apa bukan malaikat yang nonton? Kok ada orang datang ke sini pesan ini? Kok ada orang datang mondok sini? Siapa berhak pondok itu banyak? Ada seorang Habib Al-Muqdar yang ajib itu orang Madura. Ajib orang Madura. Bagaimana orang Madura? Jualan bensin di hadapan pom. Ada pom bensin, di depannya ada orang jualan bensin. Mestinya kan saingannya dengan pom. Ada enggak? Ada itu. Menunjukkan dia yakin bahwa Allah Ta'ala itu mesti menjamin. Kalau secara akal ini pom per liternya dijual, di pom per liternya berapa? 10.000. Di depannya ada orang Madura atau jualan eceran, per liternya 12.000. Lah kok iso laku ini? Padahal ada pom. Mestinya ada akal. Karena orang ini lihat sudah di depan pom ada. Ya ada pom yang jual bensin, heran. Dia yakin ini jaminan Allah, bukan persoalan pom dan tidak ada pom. Karena dia yakin kalau ada jaminan Allah, wajib pomnya sudah ditol 5.000 per liter, ini dijual 12.000. Kalau mau laku mau apa? Itu yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Itu bedanya orang yang sahabat yang menyatu kepada Allah dan tidak menggantungkan kepada manusia. Orang seperti itu wala fala yushahidu laha fi'lan wala yaqtadhi laha habban. Dia tidak pernah melihat sesuatu kelakuan kecuali itu dari Allah. Jadi wa yakunu fi a'malihi kulluha jariyan ala muqtadha syar'i. Jadi yang dia jalankan sesuai dengan aturan
syariat min ghairi ifratin wala tafrid, tidak kurang ya tidak berlebih. Wa hadhihi sifatul arifinal muwahhidin. Lah berkawan dengan orang yang model seperti ini, fasuhbatu ya, fasuhbatu man hadhihi haluhu wa in qallat ibadatuhu wa nawafiluhu mahmunatul mahmudatul. Orang bergaul dengan orang walaupun ibadahnya sedikit, sholat sunnahnya sedikit, tapi orang itu makmunun, aman dari kegoncangan. Mahmudul akibat, berakibat baik. Jalibatun likulli faidah, dia akan menarik semua faedah diniyah wa dun. Mengapa kita dilarang bergaul dengan orang yang hanya melihat materi, hanya melihat keuntungan banyak? Alhamdulillah, senang karena dapat keuntungan. Kalau ini kan enggak, mengapa mau senang? Alhamdulillah, saya diberi oleh Allah Ta'ala, pemberian Allah yang kelihatan. Ketibutan kita duit, tidak melihat. Umpama ibadah, bukan jumlah rakaatnya yang dipikir. Alhamdulillah, kalau Allah Ta'ala beri sehat, bisa pejang 2 rakaat tambah amanah. Alhamdulillahnya itu bukan karena dapat uang, bukan uangnya ya, tapi pertolongannya Allah yang dia gembira. Paham ya? Ada orang senang karena diberi uang, ada orang senang karena yang memberi. Karena ini diberi Allah Ta'ala, saya senang. Begitulah. Itu bedanya orang sahabat yang tahu kepada Allah, ada sahabat yang tidak. Mengapa kita mencari seperti itu? Karena li'anna tab'a yasriku minat tabi'i. Tabiat itu biasanya dicuri dari tabiat yang lain, menular. Kalau kita bergaul dengan orang yang tabiatnya elek, kita terus bergaul, pindah itu nanti, pindah nanti. Wan nafsu majbulatun ala hubbil iktida biman tastahsinu halu. Sedangkan nafsu itu terbentuk, majbulah itu artinya terbentuk dengan sendirinya, senang niru. Manusia itu kan ada kesukaannya meniru. Sering saya katakan, manusia itu sering meniru, senang kepada barang baru, dianggap baik, ngikuti. Lalu sahabat itu harus bagaimana? Harus pintar, alim? Tidak harus alim. Jangan cari alim, makin alim. Kalau semuanya disandarkan kepada dunia, ada perlunya. Masih enggak alim, senang kan, alhamdulillah, Allah Ta'ala aku ditolong, kan tak sama. Alhamdulillah aku ditolong fulan, alhamdulillah aku ditolong Allah lewat bulan, kan tak sama. Uangnya sama, tapi dia melihatnya dari Allah, ini melihatnya dari manusia, itu saja bedanya. Jadi kalau orang itu sudah seperti itu, tidak perlu sempurna. Dikatakan di sini wala yushtaratu, ya udah, benar. Wala yushtaratu, dan disyarakan fil mazhubi ittisafuhu bitilka sifati ala ghayatil kamali wat tamam. Fa inna dzalika muta'adzirun. Sampai golek konco ojo sing boleh mondok alim, dak usah. Kalau orangnya sudah menyatu kepada Allah, pekerjaannya menyatu kepada Allah, ya sudah, itu bagus. Itu bagus. Tidak disyaratkan harus sempurna. Fa inna dzalika muta'adzir. Kalau golek sempurna itu uzur, tidak mungkin. Tidak mungkin. Wa man lam yakun ala hadzal wasfi, kalau tidak seperti itu, falaysa lahu faidatun fi suhbati, ada ya. Kalau tidak seperti itu, ya tidak ada faedahnya bersahabat. Ada apa? Ini apa tetap pancet. Ada orang tanya, saya bekerja di Surabaya dengan di Malang bagus bagaimana? Saya jawab,
Di mana kamu bisa menambah baik kepada Allah, yaitu lebih bagus. Di Surabaya gajinya 10 juta, kerja di Malang gajinya 8 juta, karena kota besar kan 10 juta, di kota kecil 8 juta. Saya katakan, di mana Pak Yai yang bagus? Saya jawab, di mana kamu bisa menambah ibadah kepada Allah, itu yang bagus, walaupun hanya 8. Di mana kamu bisa menambah ilmu, itu lebih bagus, walaupun hanya 8 juta. Jadi begitulah. Jadi pertimbangannya, di mana kamu bisa? Ya napa kalau pindah teng niki, napa pindah teng niki? Pindah ke tempat yang dekat tempat ibadah. Al-jar katanya orang Arab, qoblad dar. Sebelum memilih tempat, tetangganya dulu mendukung apa enggak? Mendukung enggak? Ada satu rumah katanya, dijual, rumahnya kecil, dijual dengan harga 100 juta. Ada rumah besar, harganya cuma 60 juta. Loh kok larangnya mau cilik kono gede cuma jauh sejuta. Iki mau jauh 1. Iki sudah be masjid iku apa? Dia lebih memilih yang 100 karena lebih tahu dekat untuk ibadah. Ini motif-motif seperti itulah. Motif-motif. Jadi kalau kita berkawan hanya sekedar tidak kepada Allah, falaisa rubbama zadathu syarr. Ada rubbama zadathu syarr. Malah bukan tambah baik kalau salah kawan, salah sahabat. Balik akan bertambah tidak baik. Kalau kawan tidak baik itu mengajak kita untuk berkhianat, mengajak kita untuk menjadi orang munafik dan nobis api-api. Sejarno, jangan api-api ya, sepenting mulai berangkat jangan api-api. Mulai berangkat ngajar enggak naik kesel enggak api-api ya. Pertama api-api kan munafik ini, munafik api-api. Karena bergaul li anna khultatahu tad'uhu ila tasannu' wa tazayyun. Kita bergaul dengan orang yang tidak jujur seperti itu, menarik kepada apa? At-tasannu', apa itu baik? Apa itu baik bahasa Indonesia? Bahasa Jawa gawe-gawe. Yahanno ya banyak, yahanno dulu. Ada kalimat yahanno. Wa tazayyun, pura-pura bagus. Wa yu'addihi dzalika ila kaba'iri ma'asil qalbi. Membuat maksiat hati. Jadi semuanya serba pura-pura. Serba pura-pura. Tidak sebenar. Jadi itu akibat sahabat yang tidak baik. Ya sudah, kita cari sahabat yang tidak baik. Semuanya modelnya seperti itu. Api-api, pura-pura. Serba pura-pura. Wa qala ba'du sufiyah, salah satu ulama sufi mengatakan, la tu'ashir minan nas illa man la tazid indahu bibirrin wa la tandahu. Jadi jangan bergaul dengan manusia, la tu'ashir minan, kecuali man la tazidu anhu bibirrin wa la tanqusu indahu bi'atharin. Jangan bergaul dengan manusia yang kira-kira manusia itu mudah terpengaruh. Ntar saya terangkan. Pengaruh dengan kebaikan atau pengaruh dengan athar. Yakunu dzalika laka wa 'alaika wa anta indahu sawa'un. Begini, ada kawan ini tambah api, netika itu tambah api. Kalau kawan tambah asih tiket, oh ini tentu kawan benar ini baiknya kepada saya karena asalnya biasa kawan baik, setelah diberi sesuatu tambah. Jadi bagusnya karena tertarik kita memberi baju, beri siapa tambah baik. Lah, tambah baiknya karena Allah apa karena diberi baju? Sampai begini orang. Kalau tambah baiknya karena diberi sesuatu, berarti dia
Karena bukan asli sahabat. Atau dia karena tidak diberi sesuatu marah tambah jauh, berarti bukan. Jadi kira-kira tidak tambah tidak kurang, sama. Lalu dikatakan qala Yusuf bin Husain Ar-Razi, di atasnya sedikit, la'an alqallaha bi jami'il ma'asi, la'an alqallaha bi jami'il ma'asi ahabbu ilayya min alqahu bi dzarratin minat tasannu fayatul jika anak sufi mali. Aku lebih bagus bertemu dengan Allah dengan segala dosa-dosaku. Aku lebih bagus berjumpa dengan Allah dengan dosa-dosa yang ada daripada aku bertemu dengan Allah dengan bezar sedikit pura-pura. Lebih baik sejujurnya dengan dosa daripada ada sekedar dengan pura-pura PAP. Bawa sendiri. Wa qila li ba'di sholihin inna fulanan yuhibbuka. Ada seseorang yang cinta kepada sampean. Wa yaktsuru inna fulanan yuhibbuka wa yaktsuru dzikraka. Ada orang ngelam sampean, ada orang cinta kepada sampean. Faqala innahu la habibun ilayya wa ujilluhu wa a'rifu qadrahu. Ya, dia cinta dan saya menghormati, saya tahu dia. Walakin yahunu alayya. Cuma dia itu remeh kepada saya. Remeh daripada saya harus bertemu dengan setan seribu kali. Artinya begini. Kawan yang tidak baik ini lebih berbahaya daripada setan 1000 saya. Bergaul dengan kawan yang tidak baik lebih ringan berhubungan dengan saya. Satu di dalam kitab Bidayah, ihdar min sadiq min aduwika marratan wahdar min sadiqika alfamar. Waspada sampai dari musuhmu 1 kali. Ihdar min aduwika marratan. Kita waspada dari setan cukup 1 kali, walaupun jumlahnya setan 1000 kan. Kita cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berzikir saja setannya lari. Tapi mun kawan jahat, dikir serakalan. Bukan saya yang ngomong, kita Bidayah yang ngomong. Sana 10. Kan gak ada kita Bidayah ya. Wahdar min aduwika wahdar min sadiqika alfamar. Itu kawan. Jadi kawan itu akan menguntungkan baik masalah dunia atau masalah akhirat, tidak hanya persoalan dunia sampai persoalan akhirat. Wakilah saya baca di sini, innan nafsa majbulatun ala hubbil madah wa karahatiz zam. Manusia ini biasanya suka untuk mendapatkan pujian dan tidak suka manusia itu kalau dicaci. Hatta pun saya contohkan, hatta manusia itu di dalam ibadah, di dalam maksiat pun manusia akan berusaha untuk merasa lebih dari yang lain. Jadi kalau ada kawan terlalu memuji-muji kita pikir dulu, jangan-jangan ini ada apa ini? Jangan-jangan kita terpengaruh dengan pujian itu. Karena manusia itu majbulatun ala hubbil mad. Saya katakan manusia ini
Sampai maksiat pun manusia itu kepingin. Kon kan nyolong. Iya, tapi kon nyolongnya cuma 1 juta, aku nyolongnya kan 10 juta. Oh. Masih nyolong iki troya. Aku nyolongnya cuma 100.000. Nek kon kan nyolongnya 2 juta. Kan si apian aku si api padahal nyolong, padahal pada malingnya. Harus. Kalau kita dari itu ulama di kitab-kitab ini beda lagi. Dari itu di sini diperintahkan dari itu hatta qala ba'duhum man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Dari itu kalau kita berkawan, kita lebih bagus katanya kitab ini lain, ini kadzimah. Hikam juga kitab lain. Dia menyarankan hendaklah kita kalau tidak punya sahabat mencari guru. Karena sahabat yang bagus katanya ini idza ra'aitahu zakartallah. Kawan yang bagus kalau kita melihat dia Allah, kita keluar Allah. Ketok saja sudah keluar zikir. Faqad kunta fi halil ghaflah. Falamma ra'aitahu nahadha haluka ila al-yaqadha. Di saat kamu lupa melihat dia, kamu bangkit. Ini orang baik. Fa in kunta fi halatir raghbah, falamma ra'aitahu nahadha haluka ila az-zuhud. Di saat kamu senang kepada dunia, dia ngajak kepada zuhud. Au kunta fi halatil isyghal bi maksiyah. Di saat sampean maksiat kan ada tuh ono payah isin aku. Berhenti. Melihat saja sudah memberikan pengaruh. Au kunta fi halatil isyghal bil maksiyah falamma ra'aitahu nahadha haluka ila taubah. Au kunta fi halatil jahli nahadat ila ma'dafi man tawallaka wa hakada. Itu seterusnya. Lalu beliau mengatakan dari itu harus kita tidak ada teman, cepat kita mencari guru, syekh. Di dalam ilmu tasawuf itu ada kan orang itu kalau orang tidak punya guru sekarangnya bahayanya kan itu tidak berguru. Karena tidak ada gurunya bagaimana ya? Wa min syuruti syekh arba'atun. Syaratnya guru yang bisa membimbing itu 4. Ilmun sahih, ilmunya harus benar. Ilmun sahih. Kelas. Wa min syuruti syekh ilmun sahih wa dzauqun sharih. Ada dzauq itu rasa. Ilmun sahih, dzauqun sharih, hak, wa himmatun aliyah. Terus 3, keempat halatun mardiyah. Sekarang rinci. Fal ilmu sahih, orang itu ilmunya sahih, artinya ma yatayaqqanu bihi farduhu. Wala budda, dengarkan saja, pokoknya 4 itu saja. Wala budda ayyakuna aliman bil maqamat wal manazil alladhi yaqtawha al murid, dan disartikan wa bi ghururin nafsi. Orang yang berilmu benar itu ilmu di dalam hal kejiwaan orang. Ini hasud, ini ria, ini dia tahu. Dan dia tahu pada pengobatan, cara mengobati.
cara mengobati. Kalau orang tidak tahu cara, ojo takabur, tidak bisa orang disuruh jangan takabur. Konsing loman tidak bisa. Terus ada guru khusus ngajari bagaimana supaya tidak hasud. Ya apa namanya wong hasud? Kokon iri kepada dia. Kalau kamu iri kepada orang ini, salah satu contoh mengobati. Kalau kamu iri kepada dia, kan itu pemberiannya Allah. Ada apa kok iri? Berarti kamu tidak rela kepada tumtumannya Allah. Kaya dan miskin itu kan semuanya berjalan di takdirnya Allah. Ini pinter, ini bodoh, ini alim, ini yang alim itu Allah memberi bagian seperti itu. Ada apa iri kepada makhluk yang lain? Sebenarnya kita iri kepada sapi, iri kepada kambing, iri kepada hewan. Untuk apa iri itu bagus? Itu caranya, diantaranya caranya untuk nambani orang hasud itu kan tidak mau kepada pemberian Allah. Pemberian Allah. Dikira Allah tuh ngirim itu salah alamat. Ngirim, atau dikira Allah tuh pilih kasih gitu. Itu orang-orang hasud. Jadi itu orang itu harus ada ilmu itu. Jadi harus ada ilmu tasawuf. Nomor 2 ada dzauqun sharih. Orang itu dapat merasakan zikir wiridan itu, dapat merasakan. Nomor 3 himmatun aliyah. Himmatun aliyah. Keinginan himmah yang tinggi. Nomor 4 halatun mardiyah. Kesemutan itu disimpulannya. Jadi tidak saya teruskan, cukup ke yang kedua. Warubbama, lihat halaman yang selanjutnya. Rubbama kunta musian. Rubbama kunta musian, ini yang perlu waspada. Rubbama kunta musian fa'arokal ihsanu fa'arokal ihsana minka sohbatuka man huwa aswa'u halan minka. Di dalam lihat Rubbama kunta musian fa'arokal ihsana minka sohbatuka ila man huwa aswa'u. Ada ilahnya ini Quran, ada ilah. Ila man huwa aswa'u minka, aswa'u halin minka. Kelas kawan yang tidak baik adalah rubbama, ini kan model sahabat yang tidak baik. Rubbama kunta musian, mungkinlah kadangkala terjadi kamu itu berbuat tidak baik. Kunta musian fa'arokal ihsana minka suhbatuka. Lalu kawan ngomong, ya apa aku ini? Boleh sampean betul nak ngomong. Sampean kasih saya sampean nyolongnya cuma 1000 ini kan 2000. Tapi sampean tidak boleh berkawan dengan orang tidak baik, sampean akan menjadi takabur. Nengono aku pinteran aku baik. Ini kawan dengan, paham ya? Kan kita sombong nanti. Atau dia akan mengatakan, nek sampean betul napa? Bek pindu. Arokal ihsana minka suhbatuka ila man huwa asra. Dene niko soroni iku sampean masih melanggar sik pindu. Masih gak sholat kan cuma saulah. Nah ini tuh kan setahun. Ini kekejut coba. Ini bukan saya yang ini, contoh saya ngarang. Ini kula ngarang. Bener ini. Bapak baca. Rubbama mungkinlah kamu berbuat tidak baik. Fa'arokal ihsana minka suhbatuka, memperlihatkan kepada kamu baik, kamu kelihatannya baik. Ila man huwa aswa'u halin minka, kepada orang yang lebih buruk. Hadhihi a'dhamu afatin tadkhulu alaman
khalafa ma dzakarahu wa sahiba man dunahu. Ini kerusakan yang masuk kepada orang yang melanggar, bergaul dengan orang yang lebih rendah. Jadi membentuk orang yang lebih pulang mudah hidup bodoh. Muntah troya adema gitu. Ujubnya naik, takaburnya naik. Dari itu tidak boleh bergaul dengan orang itu. Lalu saya ambil dari keterangan tadi di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan khairu julasaikum. Jadi tadi hikam itu ini dalilnya. Khairu julasaikum jalisani julasa. Khairu julasaikum, paling baiknya kawan-kawan kamu sekalian itu kalau khairu julasaikum man dzakarakumullah ru'yatuhu. Khairu julasaikum man dzakarakumullah ru'yatuhu. Sebaiknya kawan itu kalau kamu memandangnya kamu bisa ingat kepada Allah. Aku turun sholat kan? Itulah orang yang sholat. Aku turun sholat. Ini kan ini bagus ini. Dzakarakumullah ru'yatuhu. Qalas wa zada fi ilmikum mantiquhu. Ucapannya menambah ilmu. Wa zada fi ilmikum, zada menambah fi ilmikum, di dalam ilmu kamu, mantiku ucapannya menambah ilmu, ucapannya memberi ilmu. Wa dzakarakumul akhirata amaluhu, wa dzakarakumul akhirata amaluhu, dan dia akan mengingatkan kepada Allah, kepada akhirat. Amalnya mengingatkan kepada akhirat. Itu hadis riwayat dari Ibnu Abbas, riwayat Al-Hakim wal Kharaiti. Nomor 2, bukan hadis, cuma ulama mengatakan jalisil ulama, jalis fi'il amr, bergaullah dengan ulama, duduklah dengan ulama. Tu'rafu fis sama, tu'rafu fis sama. Kalau kamu bergaul dengan ulama, tu'rafu fis sama, kamu akan dikenal di langit. Wa waqir kabirul muslimin, hormatilah orang Islam yang sepuh. Wa waqir kabirul muslimin. Tujawiruni fil jannah, akan bersama aku di surga. Hadis riwayat Dailami an Anas, Dailami an. Duduklah dengan ulama, artinya bergaullah dengan ulama. Tu'rafu fis sama, kamu akan dikenal di langit. Wa wakil kabiral muslimin, hormatilah orang Islam yang sepuh. Tujawir, aku bersama aku besok di surga. Hadis riwayat Ad-Dailami Anas radhiyallahu anhu. Dan sini yang terakhir saja kali ngeman ini satu, la tashab man yu'thir nafsahu 'alaika fa innahu la'im. Jangan bergaul man yu'thir nafsahu, yang mendahulukan dirinya. Jangan bergaul dengan orang yang mendahulukan dirinya. 'Alaika, atas dirimu, fa innahu la'im. Orang itu pengecut. Bergaul dengan orang yang selalu mendahulukan dirinya. Itu la'im orang. Wala man yu'hiruka ala nafsihi. Jangan selalu juga bergaul dengan orang yang mendahulukan kamu daripada dirinya. Mendahulukan kamu daripada dirinya. Fa innahu la yadum. Hubungan itu tidak akan kekal.
Jangan bersahabat dengan orang yang mendahulukan segalanya, mesti tapi umum katikai. Jangan. Atau selalu kamu di depan kan? Itu tidak lama. Ada maksud tidak baik. Jadi orang yang seimbang di saat dia maju, lebih-lebih ibadah tidak boleh. Al-isaru bil qurbi makruh. Al-isaru bil qurbi makruh, itu kaidah usul, kaidah fikih. Al-isaru bil qurbi makruh. Contohnya mau kita sholat berjamaah, monggo sampai maju. Jangan kalau berjamaah sampeyan maju, jangan kadang-kadang ayo maju. Kecuali petugas kan lain gitu. Petugas. Abad nih Buddha al-isaru bil qurbi makruh, mendahulukan orang untuk mendekat kepada Allah. Kalau di depan mestinya kamu maju, jangan kamu nyuruh orang kamu di belakang. Makruh. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa